95,5 FM Pro 1 RRI Belitung. Salam inspirasi dan informasi. Hai teman-teman pendengar dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama dengan saya Gilang Gemilang di acara Obrolan Kita. Nah teman-teman, pada kali ini nggak hanya ngebahas soal komunitas aja ya, tapi kita sekarang hari ini dengan narasumber yang anak-anak muda yang juga luar biasa banget sih ya, dari Belitung sudah sampai ke istana ya. Nah by the way guys, aku juga mau informasiin buat kalian bahwa tema kita pada siang kali ini yaitu Harmoni Nusantara, kisah anak Belitung di Istana Negara. Nah kali ini Gila udah gak sendirian, udah datang narasumber kita ya, udah hadir bersama kita, ada Septian dan juga Gilian. Hai guys. Halo. Ini luar biasa banget sih. Boleh dong siapa mau kita perkenalan dulu kali ya? Siap? Siap. Oke ya, pertama kita ke Septian. Boleh Septian kenalan dulu dong bareng kita. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Septian Arianto, biasa dipanggil Tian. Lebih simpelnya Tian aja. Tian ya. Iya. Sama Gilian? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Jilian Pensiena, biasanya dipanggil Jil aja. Oh Jil, ya Iya. ampun, aku nyebutnya Gilian lagi. Iya. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Oh Jil ya. Nah guys, for information, kayaknya kalian ada yang kurang sih perkenalannya. Aku info ini aja kali ya. Mereka ini adalah alumni dari Gita Bahana Nusantara, benar? Betul. Iya. Benar. Ya, apa sih? Boleh dong bantu jelasin ke kita apa sih itu Gita Bahana Nusantara? Boleh Septian atau mau Jil? Kak Septian aja. Kak. Iya, Septian Oke. aja sih ya. Suara Mm-mm. dan orkestra yang Mm-mm. tergabung dari 38 provinsi sekarang ya. Iya, Nah, betul. kalau tahun aku dulu 34 provinsi, masih 34. Mm-mm. Nah, jadi ini untuk dari seluruh provinsi itu mengirimkan untuk paduan suara itu ada 4 setiap provinsi. Masing satu jenis suara itu satu, Mm-mm. sopran, alto, tenor, dan bass. Nah, terus untuk tim orkestranya itu mereka ada audisi dari berbagai macam kota, nggak semua provinsi ada audisinya untuk orkestra itu. Oh, Nah, seperti itu. Jadi nanti yang terseleksi itu akan tergabung menjadi tim paduan suara dan orkestra di pusat di Mhm. Jakarta, yaitu akan tampil di perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Mhm. setiap tahunnya. Oh gitu, berarti Gita Bahana Nusantara ini paduan suara dan juga orkestra ya, yang udah wow banget berarti ya. Jadi setiap tanggal 17 Agustus itu mereka tampil. Iya. Kalian tampil di Istana Negara. Berarti kalian ini masuknya ke paduan suaranya atau orkestranya? Paduan suara. Iya sih ya, kalian dari narik napas aja udah merdu ya. Ya, kalian narik napas aja udah merdu, beda banget ya gitu. Nah, untuk Septian sendiri nih. Jadi pada Septian itu alumni 17. Iya. Benar? Nah, itu boleh dong diceritain ke kita tahun 2017 itu gimana caranya Septian sampai ke Istana Negara? Apakah di sini ada kayak audisi juga atau di sini langsung ya udah kamu aja gitu? Dan juga sama pemerintahan siapa? Dinas mana? Oke. Jadi waktu itu aku tuh nggak langsung lolos di tingkat nasional ya di tahun 2017 itu, tapi aku ikut audisi dari tahun 2015. Oh, kamu audisi dulu? Ya, dia audisinya di tingkat kabupaten. Waktu itu di tahun 2015 itu yang menyelenggarakan di tingkat kabupaten ini ada Dinas Pariwisata. Waktu itu bidang kebudayaannya masih di Dinas Pariwisata. Dan di tahun 2018 itu baru pindah ke Dinas Pendidikan ya, yang menyelenggarakannya. Jadi kebudayaan itu dulunya dari tahun 2015 itu masih di Dinas Pariwisata, dan sekarang udah pindah ke Dinas Pendidikan Kebudayaan namanya. Ya, jadi waktu itu aku masih mengikuti tingkat kabupaten dulu di tahun 2015, masih belum lolos tapi masuk ke tingkat provinsi. 2016 begitu juga. Nah, alhamdulillah di tahun 2017 aku ikut di tahun terakhir itu tingkat kabupatennya juara 1 jenis suara tenor. Terus di provinsi juga alhamdulillah di tahun ketiga baru lolos nasional. Oh. Nah,
berarti perjuangannya luar biasa ya, jatuh bangun ya. Iya. Tapi apa namanya, membuat kamu tuh nggak menyerah gitu. Ya dari berarti mulainya 2015 sampai ke istana itu di tahun 2017. Kalau untuk Jill sendiri gimana Jill nih? Nah kalau untuk aku sendiri nih Kak, sama juga kayak Kak Septian. Aku itu jadi aku kan baru lulus di tahun 2025. Nah di tahun 2024 itu aku udah ikut dari tingkat kabupaten, terus dapat juara 2 tingkat kabupaten waktu itu jadi suara sopran. Suara sopran. Nah di situ aku dapat latihan 10 hari bareng teman-teman yang lain. Jadi dari situ aku juga belajar terus dan emang aku udah tekatin kalau buat tahun 2025 aku harus ikut lagi. Nah di tahun 2025 ternyata aku dapat juara 1 di tingkat kabupaten dan juga tanpa disangka-sangka ternyata di provinsi juga aku lolos gitu. Wah, luar biasa ya. Berarti ini kan ada 4 tipe suara tadi kan. Jadi 4-nya itu ke nasional atau salah satu dari 4 itu aja yang ke nasional? Empat-empatnya ya. Berarti di Provinsi Bangka Belitung itu ada 3 lagi nih. Iya betul. Iya. Oh luar biasa ya. Tapi ya berarti, dan kalau diri itu kalian aja? Sebenarnya udah dari tahun 2000, kalau nggak salah ya, dari tahun 2005 itu udah ada, tapi dari perwakilan Belitung itu nggak setiap tahun ada yang lolos nasional. Oh gitu. Jadi ini aku aja, jarak antara aku sama Jilian aja, aku 2017, Jilian 2025, jadi jarak kami lama. Itu jadi Belitung nggak pernah dapat nasional. Berarti dari 18 sampai 24 itu Belitung belum ada tuh nasional. Luar biasa sih, keren ya kalian ya. Itu, nah boleh dong sharing ke kita untuk syaratnya sendiri nih ya, persyaratannya apakah berbeda dari tahun 2017 sama 2025? Ya untuk sebenarnya dari tahun ke tahun nggak perbedaan, nggak ada yang signifikan sih, tapi adalah dikit-dikit gitu kan. Tapi mungkin apa namanya, ketat enggaknya seleksi itu adalah setiap tahunnya. Kalau di tahun saya tahun 2017 itu ya yang utamanya ya yang sama aja dulu, yang sama dari setiap tahunnya. Sama itu emang apa namanya, menguasai notasi balok atau notasi angka. Ya itu notasi musik kan, yang do re mi. Iya, itu kan ada angka sama baloknya kan. Nah, namanya prima vista. Iya. Oke. Terus apa namanya, usianya 16 sampai 24 tahun ya. Di tahun ini sampai 23. Nah tahun ini udah sampai 23, tahun aku masih 24 tahun maksimal usianya. Nah, terus apa namanya, memiliki kartu pelajar atau KTP ya. Iya. Belum menikah. Itu statusnya boleh mahasiswa atau umum, yang penting usianya masih usia produktif atau masih masuk ke persyaratan 16 sampai 23 tahun. Oh, nah jadi umurnya itu 16 sampai 23 tahun. Dan itu pun apa namanya, harus ada kartu pelajar, KTP ya. Iya. Yang penting musikalitasnya harus lumayan ya. Kalau GBN ini jadi bukan semata-mata cuma bisa nyanyi. Materi musiknya juga harus lumayan gitu. Kami aja bertahun-tahun gitu baru bisa lolos nasional kan. Iya benar-benar. Kalau untuk Jill sendiri persyaratannya sama atau? Sama, cuman beda di umur aja. Jill sampai berapa? Ini kan 23, kalau yang di tahun Kak Septian itu sampai di umur 24. Oh, cuma beda setahun ya. Jadi di zamannya Jill itu dikurangin lagi. Gitu. Nah, boleh dong sharing ke kita pengalaman kalian selama di sana? Apakah di karantina dulu? Otomatis pasti latihan kan? Iya. Latihannya itu tampilnya kan tanggal 17 Agustus nih. Kalian udah berangkat ke Jakarta itu kapan gitu? Boleh dong di-sharing sama kita dari Jill dulu. Nah, kalau kemarin aku karantinanya itu startnya itu dari Belitung pergi ke Jakarta itu di tanggal 1. Nah dari situ kita dikarantina di Depok di Wisma gitu. Jadi di situ lumayan ketat ya. Jadi kita keluar, terus untuk kayak GoFood apa segala macam itu juga nggak boleh. Nah terus di situ kegiatan kita setiap hari itu bangun, olahraga, makan, mandi, latihan sampai ke malam kayak gitu. Every day. Setiap hari ya betul. Kalau Septian sendiri sama kayak gitu? Mungkin sama juga kayak Gilian sih, tapi kami pemusatan dulu ada pembekalan di provinsi kan. Iya. Nah, karena kan yang dari Belitungnya biasa cuman kami sendiri, jadi berangkat dulu ke Bangka, itu di tanggal, misalnya 2 hari sebelum
nasionalnya. Jadi tanggal 1 baru berangkat ke Jakarta itu di Wisma Kinasi Depok ya. Iya, betul. Di Depok ya, oke. Nah, selama di sana kan kalian pasti ketemu sama teman-teman seluruh Indonesia nih ya. Iya. Aku mau tanya sama Septian. Kamu kan dari tahun 2017 sampai sekarang 2025, berarti udah selama berapa tahun ya? Iya. Masih ada nggak sih komunikasi sama sesama teman-teman alumni gitu atau ya sekitar ngobrol gitu, masih ada nggak? Masih sih, tapi emang nggak banyak. Maksudnya Mm-mm. nggak sampai 34 itu, 30 itu nggak semuanya ada. Tapi karena kami kan alhamdulillah sampai sekarang grup WA itu kan grup Masih. setiap tahun itu ada kan. Nah, Mm-mm. dan di sosial media juga berteman rata-rata. Nah, jadi masih ada lah kontaknya, bisa kayak bertukar-tukar. Apalagi kalau udah masuk bulan Agustus kan udah mulai heboh tuh setiap angkatan. Udah kita udah ini ya. Nah, itu jadi kayak grup tuh mulai hebohnya udah kalau udah masuk bulan Agustus udah heboh. Berarti memang apa namanya nggak tiap hari tapi ada gitu ya. Nah, untuk ini sendiri Septian, setelah ini kan udah jadi alumnus ya, udah jadi alumni. Setelah tanggal 17 itu udah selesai atau masih ada nih buat program selanjutnya atau gimana? Nah, kami itu setelah tanggal 17 itu nggak langsung pulang. Jadi di tanggal, kalau aku dulu di tanggal 20 baru pulang. Jadi setelah acara perayaan, kami kan ada berapa kali tampil ya waktu itu. Jadi kalau GBNI nggak bukan semata-mata tampilnya cuma di istana aja. Ya, jadi untuk kalau tahun aku dulu tampil pertamanya itu di tanggal, kalau nggak salah di tanggal 15. Ya, di tanggal 15 itu kami ada namanya konser perdana. Di tanggal? Tanggal 15 Agustus. Jadi sebelum tanggal 17 itu tampil dulu di konser perdana di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, terus di tanggal 16-nya itu ada seleksi. Jadi kami dipangkas lagi dari 34 provinsi, dipangkas lagi untuk tampil di sidang paripurna DPR RI. Di tanggal 16-nya. Nah, terus puncaknya baru di tanggal 17 di Istana Negara. Oke, berarti dari 30 tahun Septian itu 34 ya, masih 34 provinsi. Iya, Berarti dari 3 pangkas buat ke sidang paripurna. Nah, terus nanti 34 provinsi itu secara seluruhan tampil di istana gitu. Di istana, dan setelah tampil itu kan tanggal 17 biasanya kami tuh sore atau setelah penurunan bendera itu kami ada ramah tamah sama presiden di istana. Jadi makan bersama sama anak paskibraka juga. Dan kalau di tahun aku tanggal 18-nya juga kami itu datang kembali tapi di Istana Bogor. Kayak itulah ramah tamah lagi sama presiden di Istana Bogor. Setelah 18, terus 19-nya itu penutupan. Maksudnya kayak apa namanya ya? Penutupan lah. Malamnya. Terus tanggal 20 baru pulang. Tapi kalau waktu aku itu pulangnya nggak langsung ke Belitung tapi ke Bangka dulu. Tanggal 21 baru pulang. Kalau untuk Jill sendiri seru ya. Jadi apa namanya nggak langsung pulang, ada ramah tamah, ketemu presiden gitu. Kalau untuk Jill sendiri gimana Jill? Kalau aku sendiri di tahunku tuh hampir sama kayak Kak Septian juga, cuman kita nggak ada tampil di sidang paripurna DPR. Oh iya, karena tahun ini kan aku ngelihatnya yang viral. Iya, betul. Terus. Nah, terus habis itu setelah 17 Agustus, setelah penurunan bendera itu sama juga ramah tamah makan sama anak-anak paski di istana. Nah, kalau Kak Septian ke Istana Bogor, kalau kita ke Istana Boneka, ke Dufan di tanggal 19-nya. Dufan ya. Iya. Kalau kami ada, tapi kami di tanggal 10-nya, jadi sebelum tampil. Iya. Kalau waktu itu kami ke Jungleland. Dan kalau konser perdana kami itu digelarin secara umum di Kota Tua di tanggal 9 kalau nggak salah. Jadi kalian di tanggal 9 itu udah konser di Kota Tua. Iya, betul. Berarti itu otomatis dilihat halayak ramai ya. Iya, betul. Dilihat masyarakat umum kan. Itu gimana feel-nya? Maksudnya deg-degan kan, kita tuh di belakang panggung tuh bisa ngintip dikit-dikit kan, orangnya rame banget. Jadi semuanya udah kayak, aduh deg-degan, takut apa segala macam. Ditambah lagi kan lagu yang harus kita hafal tuh banyak di. Iya, benar. Dan tentang kita latihan dari tanggal 1 ke tanggal 9 itu tuh
sangat pendek ya untuk Mm-mm. kita yang ngafalin lagu sebegitu banyaknya. Benar, Jadi benar. ya makin deg-degan lagi karena spotlightnya itu cuma kayak kita doang. Iya, benar sih, benar-benar. Nah, Apalagi kan aku biasanya ngelihatnya itu via online ya. iya. Nggak itu apa kalian pakai baju adat semua gitu, terus lagunya juga keren-keren, aransemennya juga bagus banget gitu kan. Aku mikir ya kita juga kadang mikirnya mereka ini berapa lama ya latihan gitu. Nah, ini kita seru banget ngobrolnya, tapi kita harus rehat dulu sejenak ya. Jadi kalian yang haus boleh banget minum ya, karena ini pendengar jujur aja aku excited banget ya ngelihat anak-anak muda yang luar biasa banget di bidangnya ya udah sampai ke istana mau presiden gitu ya. Siapa tahu nanti kita akan dengar mereka nyanyi lagu Tabola Bale kan kita nggak ada yang tahu ya. Itu lagi happening banget loh. Iya. Ya. Oke teman-teman ya pendengar dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, kita akan rehat dulu sejenak, tetap di RRI Pro 1 Belitung.
95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar. Balik lagi bersama dengan saya Gilang Gemilang di acara obrolan kita RRI Belitung. Yeay. Nah pendengar, for information aku mau ingatin lagi ya buat kalian, tema kita pada siang kali ini yaitu Harmoni Nusantara, kisah anak Belitung di Istana Negara. Nah, udah nggak sendirian ya, tadi kita udah ngobrol banyak bersama dengan alumni Gita Bahana Nusantara ya, paduan suara dan juga ya, udah ada Septian dan juga ada Jill ya. Kalau tadi kita ngebahas soal pengalaman kalian selama di sana gitu ya, tapi sekarang di segmen kedua ini kita pengen mengenal lebih dekat dengan kalian kali ya gitu. Nah, boleh dong ceritain ke kalian ini, apalagi Septian ya. Septian kan udah dari tahun 2017 tapi sebelum itu udah berkarir di bidang tarik suara, tarik tambang. Cuman itu kan masih sekolah nih. Nah, jadi cuman ikut lomba-lomba aja lah, sama kayak Gilian mungkin. Jadi lomba-lomba itu aja. Oke, berarti kalian masih aktif lomba ya? Iya. Lombanya tarik tambang. Tarik ulur. Ya pasti tarik suara ya, nyanyi ya. Oke. Nah, Septian, kalau untuk Septian sendiri sekarang kegiatannya apa? Ya, jadi untuk sekarang aku kan masih kuliah juga di sini di UT. Terus juga untuk mengisi kosongan, itu aku sebagai coach vokal. Oke, baik. Ya, di mana? Di Trinidad Studio. Oh, wow. Oke. Oh, berarti berkarirnya masih soal ini ya? Iya, masih. Tarik Terus suara. bisa juga juri juga. Oh, udah juri-juri ya. Aku by the way, kita kan follow mutualan ya Instagram ya. Iya. Septian ini juga aktif banget loh ya di Kabupaten Belitung ini ya. Lomba, jadi juri lomba-lomba gitu ya. Kalau untuk Jill sendiri, Jill kan? Iya benar Kak. Gilian. Siapa itu manggil Gilian itu? Aneh dia itu ya. Kalau Jill sendiri? Kalau aku ya seperti pelajar pada umumnya aja sih Kak. Bangun tidur, ke sekolah, pulang. Bangun tidur terus mandi, tak lupa Iya. gosok gigi. Iya, terus berangkat sekolah. Berangkat sekolah. Sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Wah, luar biasa ya anak. Iya. Septian, SMA-nya di mana? Waktu itu aku SMA-nya di SMA PGRI Tanjung Pandan. Wah, luar biasa ya anak-anak Tanjung Pandan ini. Ya, suaranya narik nafas aja udah merdu ya kalian ya. Gimana mau nyanyi gitu. Tapi ya boleh lah ya nyanyi dikit-dikit. Nah, tapi kita mungkin nanti ya, sekarang kita mau ngebahas soal, balik lagi back to the topic, kalian yang di Istana Negara. Tadi kan kau udah ngejelasin nih soal alurnya gitu. Nah, sekarang dari segi dukungan pemerintah buat kalian, ya pasti banyak banget kan, mulai dari audisi di Dinas Pariwisata ya. Kalau Septian Dinas Pariwisata, waktu itu kalau Gilian kalau tempatnya itu di Gedung Nasional, cuma diselenggarakannya sama Dinas Pendidikan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan. Nah, itu kalian ikut audisi kan? Iya. Ikut audisi. Nah, dan juga tadi kan kita udah sharing bahwa audisi kalian tuh gak hanya sekali gitu, apalagi Jill dari tahun 2024 terus berangkatnya tahun 2025 gitu. Otomatis ada jatuh bangun ya. Septian juga gitu dari 2015 malah ya. Berangkatnya 2017. Pasti kan banyak jatuh bangun gitu. Nah, itu apa sih yang membuat motivasi kalian kayak aku harus dapet nih gitu. Apakah itu? Dari siapa dulu kita? Dari aku dulu mungkin ya. Dari Jill dulu boleh deh. Oke, kalau untuk motivasi aku untuk GBN ini sebenarnya aku pernah les vokal di kelas 5 SD dulunya. Nah, ada studi juga? Enggak. Oh, bukan ya. Belum ada ya. Jadi waktu itu aku mau lomba nyanyi solo waktu itu kan. Terus guruku tuh bilang, nanti pas SMA kamu ikut ya GBN. Di situ aku nggak tahu GBN itu apa dan ternyata harus baca mat segala macam. Jadi di situ
aku mulai cari tahu Geben itu apa. Ternyata itu tuh paduan suara, kelompok paduan suara yang nyanyi di Istana Negara, Kak. Jadi mulai dari situ aku tuh termotivasi buat oke, aku harus ikut di SMA-nya nanti. Pas di tahun pertama aku ikut, aku tuh nggak terlalu mempersiapkan sih, Kak. Jadi karena aku pikir oke, nyanyi secara padus, kalau untuk notasi balok aman lah kayak gitu kan, mikirnya kayak gitu. Ternyata lumayan menantang gitu, Kak. Jadi lumayan sulit, pas di depan tuh bingung nih gimana bacanya. Nah tapi puji syukur aku dapat juara 2 waktu itu. Jadi aku ikut pelatihan sama 10 hari bareng teman-teman yang lain, yang juara 1 yang akan dikirim ke tingkat provinsi juga. Jadi ilmu yang aku dapetin tuh banyak banget. Nah setelah dari situ aku kalau misalnya ada nada, aku tuh tebak gitu tuh nada do atau re atau mi kayak gitu. Nah jadi kadang aku juga nyanyi misalnya do re mi fa mi re do, terus kayak gitu-gitu terus. Nah di tahun keduanya baru deh aku jadi udah cukup matang menurut aku untuk di tingkat kabupatennya. Nah aku akhirnya dapet juara 1. Luar biasa. Berarti memang benar-benar kita tuh harus paham banget ya not balok itu ya. Itu do re mi yang itu kan? Iya benar kan. Kalau yang kunci G gitu-gitu? Nah itu tuh masuk juga ke dalam notasi balok. Oke, ini kita lebih ke yang lebih paham ya. Ini kan guru vokal. Iya betul. Ya kan guru vokal yang satu ini. Coba Septian, apa motivasinya? Ya, jadi aku bergelut di dunia tarik suara ini kan sebenarnya dari SD juga. Ikut lomba dari SD juga, dari kelas 4 SD. Dari 4 SD malah? Iya, udah ikut lomba waktu itu. Tapi awal mulanya itu emang kayak dulu kan ada mata pelajaran seni budaya ya kalau nggak salah. Iya, materi nyanyi gitu kan. Terus aku juga nggak tahu kalau aku bisa nyanyi. Ya udah disuruh nyanyi lagu daerah gitu, ya udah nyanyi. Terus dari gurunya dipisahin gitu. Oh ini Septian bisa nyanyi kayaknya. Terus diikutin lomba dari perwakilan sekolah SD waktu itu. Juara? Nggak juara dulu waktu itu. Belum. Juara. Terus kan tipe suara kan waktu itu aku tuh pecah suaranya kelas 3 SMP. Pubernya? Baru puber pecah suaranya. Baru pecah suaranya ya. Jadi waktu masa-masa itu emang tipe suara aku itu masih kayak anak cewek. Oke, belum ngebas ya. Belum ngebas, masih tinggi banget. Nah, jadi waktu itu ya ada perwakilan dari SD, ikut lomba-lomba, terus SMP gitu juga. Nah, terus tapi waktu itu setiap tahunnya tuh kan emang Gita Bana itu kan munculnya tuh dari tahun 2004 ya kalau nggak salah. GBN tuh dari tahun kepresidenan Bu Mega. Nah, jadi sering lihat itu paduan suara orangnya nyanyi di TV kan. Iya benar-benar bagus banget gitu, pakai baju adat Nusantara kayak gitu kan. Terus aku orangnya suka genre musiknya tuh kayak Sariosa kayak gitu. Oh iya. Jadi segala macam lagu aku nyanyiin kayak Sariosa gitu. Terus kok pas nih paduan suara kan rata-rata kan tipe suaranya bulat-bulat kan kayak gitu kan. Terus pas SMA itu kelas 1 SMA langsung diikutin dari TU, orang TU gitu kan. Nggak ikut gitu. Pihak sekolah ya. Iya. Terus kata aku apaan ini gitu. Terus dikasih lah partiturnya, ya udah ikut waktu itu kan. Terus waktu itu aku nggak tahu nih, maksudnya ada seleksi baca notasi segala macam tuh aku nggak tahu. Kira ya nyanyi aja gitu. Iya. Ya udah waktu itu kan makanya nggak lolos, tapi dipertimbangkan dari jurinya itu waktu itu karena tipe suara aku tuh udah masuk tipe suara paduan suara, dan alhamdulillahnya kan emang yang diambil tuh emang seperti aku gitu tipe suaranya waktu itu. Yang bulat gitu ya. Jadi waktu itu juara 2 dan di tahun kami itu juara 2 udah bisa berangkat ke provinsi. Nah, tahun sekarang kan juara 1 aja yang berangkat. Tahun sekarang hanya 1 aja. Kalau kami 2, jadi setiap jenis suara itu 2 yang diberangkatkan. Jadi ada 8 orang. Nah, itulah di provinsi gagal, ya udah di kabupaten aja nggak bisa baca notasi, apalagi di provinsi kan gitu. Provinsi kan seleksinya lebih ketat lagi malahan. Benar. Terus di tahun 2016 ikut lagi ya. Tapi kayaknya masih bebel kata orang Belitung tuh kan. Masih belum bisa baca notasi juga. Biasanya tuh bisa di kabupatennya, nggak tahu pas di provinsi pas kita udah ngadep juri itu di depan ngeblank nggak bisa. Jadi di provinsi itu kita
kayak dikasih waktu nggak juga sih ya, waktu baca notasi prima vista itu nggak juga di mana gitu, tapi kalau kita udah kelihatan bengong, AIO gitu. Ya, kayak mereka juga mikir kayak ini tahu nggak sih sebenarnya? Iya, kayak kalau udah bilang oke terima kasih, biasanya udah. Iya benar. Iya nggak apa-apa, coba lagi ya. Terima kasih. Itu kita udah feeling tuh. Iya, lolos. Biasanya nggak bilang coba lagi. Oke, terima kasih ya udah artinya. Terus di tahun 2017 itu aku latihan pengen awalnya nggak mau ikut lagi. Maksudnya udah mau fokus sekolah aja. Terus udah nggak mood ya? Bukan nggak mood sih, tapi kayak orang tua juga bilang katanya ya udah fokus sekolah aja, jangan. Orang tua sebenarnya nggak terlalu dukung banget ke dunia seni ini. Iya sih, karena kita mikir orang tua tuh mikirnya semua orang tua tuh pengen kita sebagai anak tuh baik gitu, tapi kayak ini jangan jadiin sebagai karir, tapi jadiin aja sebagai hobi. Iya. Ya, koreksi ya kalau aku salah ya orang tua. Soalnya aku jadi orang tua. Tapi orang tua aku juga begitu. Iya. Terus setelah itu banyak dukungan juga, terus kan dari dinas terkait ya udah ikut aja kata, tahun terakhir ikut aja katanya. Terus kan waktu itu kan di pariwisata juga tahun terakhir kan menyelenggarakan kita Bahana Nusantara di kabupatennya. Ya udah ikut aja katanya. Terus ya udah aku ikut sih waktu itu. Aku ikut seleksi di kabupatennya itu, alhamdulillah juara 1 jenis sama tenor. Terus itu kan masih ada lama nih waktunya untuk berangkat ke provinsi. Waktu itu kalau nggak salah masih ada 2 bulanan. Terus aku latihan di mandiri, tapi ada disediakan latihan khusus dari dinas itu 10 hari juga kami. Tapi aku di luar itu aku latihan mandiri juga. Aku ada pelatihnya juga waktu itu. Aku latihan selama 1 bulan full. Jadi setiap hari nggak ada stopnya aku. Latihan 1 bulan tuh full, latihan notasi balok sama notasi angka. Terus berangkatlah ke provinsi. Alhamdulillah waktu itu juara 1 tenor dari selama 3 tahun berjuang. Alhamdulillah di tahun ketiganya lolos. Alhamdulillah ya. Tapi memang luar biasa sih, itu juga kan menurut aku juga bergengsi banget malah. Ya tampil di istana, ketemu presiden, itu pengalaman yang luar biasa banget ya. Dan ya nggak semua orang bisa seperti itu guys, yang kasih. Kalau jadi menurut aku perjuangan kalian itu ya worth it ya, sangat benar-benar worth it buat kalian berjuang, belajar gitu. Apalagi kayaknya Septian jurinya agak ini ya, ini Septian lagi gitu. Kalau di provinsi itu jurinya beda-beda karena dia ada setiap tahun ya. Iya, biasanya juri lokalnya dari juri provinsinya itu sama biasanya. Tapi ada 1 juri pusatnya. Orangnya itu aja. Yang bakalan nanti menjadi coach kita, pelatih kita di pusat. Dia udah hafal banget kayaknya ya. Dia ganti-ganti malah. Malah dia yang ganti-ganti. Jadi bisa yang juri pusatnya itu bisa pelatih tenor yang datang ke provinsi kita, bisa pelatih alto, atau bisa juga biasanya orang panitianya yang menyeleksi biasanya gitu juga. Jadi kalau waktu itu kan waktu yang aku dapat itu kan pelatih alto nih. Terus baru tahun jilian lagi, jadi 8 tahun baru dia datang lagi untuk menjuri di Bubble. Jadi mereka itu di rolling ke seluruh provinsi. Gitu. Kalau berarti mereka tuh di rolling gitu ya. Nah, untuk dinas di sana, dinas mana yang jadi juri kalian tuh orang dinas kah? Atau memang dari Gita Bahana Nusantara? Tadi kan udah ada tuh dari Gita Bahana Nusantara kan. Nah, yang tingkat provinsi ini jurinya siapa? Biasanya tuh seniman provinsi sih biasanya yang udah emang seniman musiknya gitu. Biasanya bukan orang dinas sih, emang bisa udah jadi pelatih juga. Emang dia ini ya. Coach vokal biasanya. Oke, baik, itu juga luar biasa sih ya. Jadi kalian nggak hanya nambah pengalaman, tapi kalian juga nambah relasi, ya kan? Ketemu sama seniman-seniman daerah, terus juga kalian berangkat ke sana, ketemu sama anak-anak muda juga, gitu ya. Nah, boleh dong sharing sama kita apa sih pengalaman yang dari rangkaian acaranya itu yang kalian ingat, yang paling berkesan momen gitu, atau misalnya kalian, oh iya aku karena ini aku kenal sama temen ini dan sekarang jadi bestie gitu. Kalau buat Jill sendiri apa yang paling berkesan dari sini?
Kalau yang paling berkesan itu aku punya teman dekat jadinya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh sama teman dekatku dua nih, ada yang dari Sulawesi Utara sama dari Jambi. Nah itu tuh sebenarnya dekatnya juga karena ini sih, karena Satu kamar. enggak. Waktu itu kita kan latihan gabungan nih, udah bareng-bareng. Nah barisannya itu kebetulan sebelahan. Jadinya dari situ tuh udah mulai dekat, karena kan kalau aku sendiri kan untuk berkecimpung di dunia paduan suara itu tuh pengalamannya masih kurang dibanding sama mereka yang setiap hari emang kerjaan mereka itu latihan paduan suara kayak gitu. Kalau aku itu lebih ke vokal solo sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang aku kurang paham, aku tuh juga bersyukur lah punya teman-teman yang suportif kayak mereka. Terus pelatihnya juga nggak yang gimana-gimana banget, jadi kita kalau mau nanya tuh nggak sungkan. Nah jadi dari situ aku sama teman-temanku kalau aku nggak tahu aku nanya mereka kayak gitu, jadi dari situlah ada curhat-curhatan kayak gitu. Ngomongin ngekerasin siapa gitu ya. Iya mungkin jadi bestie. Iya kan, kayak aduh kayaknya aku cocok deh sama ini kan. Hiburan kan nih, dari kalian nonton balok gitu kan, ngobrol sama teman. Kalau Septian sendiri? Kalau aku yang paling berkesannya itu pertama teman juga sih. Kalau kami kan emang bisa berkelompok ya kita tuh. Jadi jenis suara tenor ya udah 34 orang itu ya berkelompok lah jenis suara tenornya ya. Maka keluarganya benar-benar dapat benar gitu dan waktu itu kan aku emang paling muda juga. Rata-rata itu emang mereka mahasiswa, anak-anak choir semua. Emang rata-rata kan mereka anak-anak gereja kan. Jadi udah biasa gitu untuk ngebatik atau merubah dari notasi angka ke notasi balok, itu kan namanya ngebatik nih kalau kami. Oh itu bahasanya ngebatik ya. Oke. Thank you loh informasinya. Terus juga yang paling besar utamanya pasti tampil di istana sih. Yang awalnya kita cuma bisa nonton lihat di TV, mereka tampil. Sekarang keluarga pada nge-WA biasanya. Jam berapa mulanya mau nobar keluarga katanya mau lihat tampil. Itu kan ya bangga banget kan, bukan cuma keluarga, kita sendiri aja juga bangga, orang-orang terdekat pasti bangga semua. Terus ya setelah tampil aja juga peluk-pelukan, pada nangis kan, terharu gitu ya, biasa nonton di TV, sekarang kita yang ditonton kayak gitu. Benar-benar, apalagi aku kan biasanya ngeliatin lagu apa nih gitu, dengerin lagu apa nih tahun ini gitu, biasanya kan ada dari Aceh, lagu Aceh kan gitu, terus ada lagu Bali, lagu Jakarta, tuh biasanya kan lagu-lagu itu kan. Itu emang medley Nusantara, emang dari Sabang sampai Merauke itu biasanya emang ada nyanyi namanya medley Nusantara. Oh gitu. Nah dari situ kan aku tahu, ternyata ada loh lagu ini dari daerah sini kan, kita penonton kan jadi tahu gitu, yang biasanya kita belum dengar jadi dengar gitu. Itu luar biasa banget sih ya pengalaman kalian. Aku juga sebagai warga Belitung bangga banget kalian udah mewakili provinsi sampai ke sana ya. Nah, aku ini pesan terakhir. Jangan ya. Ini karena kita udah berada mau selesai acaranya gitu ya. Jadi aku mau minta pesan nih buat kalian, dari kalian kepada anak-anak muda Belitung lainnya gitu ya, agar mereka lebih aktif gitu ya, atau bisa menjadi seperti kalian yang bisa sampai ke istana. Mau siapa duluan? Gak ada, saya aja. Iya boleh kakak aja. Gak ada, saya kan presenter. Dari ini deh, Jill deh, boleh Jill. Kayak pesan buat teman-teman yang ada di Belitung, kalau misalnya ada lomba atau apa, ikut aja. Selagi kita mampu ikut aja. Terus kalau misalnya pun belum berhasil, coba terus, karena Tuhan pasti kasih jalan dimanapun itu yang kita nggak tahu, atau mungkin jalan kita nggak di bidang ini misalnya, ternyata di bidang lain. Makanya itu cobain aja semua lomba-lomba yang ada. Terus intinya jangan menyerah dan jangan berhenti berkarya. Oke, jangan menyerah kan? Dan juga jangan berhenti berkarya. Kalau tadi kan? Ya mungkin dari perjuangan kami ya sedikit untuk teman-teman bahwa kalau kita udah tahu nih basic kita kemana, bakat kita kemana, ya udah cobain aja, lanjutkan. Terus jangan berhenti juga lah, kata Jinata, jangan berhenti untuk mencoba. Selagi kita
bisa, kita mampu, dan kita ada support dari keluarga ataupun orang terdekat, ya udah kita laksanakan gitu. Bahwa kalau apa namanya apa yang kita rasakan saat ini kan bahkan berdampak untuk kita ke depan nanti. Apa yang kita usahakan di hari ini juga bahkan akan kita rasakan di ke depan nanti juga. Selagi kita masih mendapatkan support dari orang tua atau orang terdekat, ya why not gitu untuk mencoba. Benar. Thank you so much guys. Kayaknya nggak afdol deh di 5 menit terakhir boleh dong kalian nyanyi lagu apa kayak gitu. Lagu apa? Kalian pengen nyanyi lagu apa? Aku mau dengar dong suara kalian gitu. Dan juga pendengar di sini juga pasti penasaran sih suara kalian. Ya, Lagu apa ya Kak? Lagu apa? Ayo di 5 menit terakhir ini. Atau dari Gita Bahana Nusantara ada lagu wajibnya kah gitu? ada sih sebenarnya Hari Merdeka. Iya. Boleh. Hari Merdeka, tetap merdeka, nusa dan bangsa. Ayo lagu, atau mau lagu Belitung aja? Lagu daerah Belitung boleh, lagu daerah boleh. Atau lihat manis gagah, bikin gagah jadi suka. Dulu kau kepang dua, ada loh lagu itu. Ya, kami Hari Merdeka aja lah ya. Oh, boleh. Ya, setiap GBN itu ibaratnya lagu sakralnya. Oke, boleh. Satu, 2, 3. 7. Oke. Tuh gambar 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Yeay, luar biasa banget ya, pantas sih kalian nyampe ke istana ya. Bagus banget suaranya, kayak masuk telinga tuh kayak kalau kata komen-komen orang tuh kayak permisi dulu gitu, kayak assalamualaikum, masuk telinga enak banget gitu ya. Thank you so much kalau udah hadir bersama kita di acara obrolan kita ya, dan juga buat kalian pendengar, kalian bisa banget dengarkan dan juga tonton nanti siaran ulangnya itu di YouTube channel kita di RRI Belitung ya. Jadi bisa banget nanti share link kita ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke ya. Thank you so much kalau udah dateng, udah sharing bersama kita ya. Aku 3 kali loh ini ngucapin thank you ya. Udah sharing bersama kita, udah berbagi pengalaman, cerita semuanya. Kalian luar biasa banget. Kita bangga ya, kalian udah mewakili provinsi malah ya, bukan mewakili Kabupaten Belitung lagi tapi udah ke provinsi. Thank you so much ya guys. Oke, teman-teman ya, balik nanti kita jumpa lagi di minggu depan ya di acara obrolan kita selanjutnya. Saya Gilang Gemilang pamit undur diri, dan juga ada Septian Arianto, Jilian Pensiana dari Gita Bahana Nusantara. Bye bye. Thank you so much guys.